terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan sampai dengan episode yang ke-8 yang kita bicara tentang kesetiaan, faithfulness. Ya, apa itu kesetiaan? Coba kita lihat dulu inspiration behind the scene. Nah, saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah film dengan judul Saving Private Ryan. Ya. Nah, ini adalah kisah tentang satu keluarga di mana mereka ada beberapa bersaudara laki-laki yang semuanya ikut di medan pertempuran ketika bangsa Amerika pada waktu itu sedang melakukan pertempuran di sana sini. Dan apa yang terjadi adalah ada 5 orang saudara, ada 4 yang meninggal dan tinggal 1 yang sedang berperang di Eropa. Nah, sehingga coba kita lihat filmnya. Ini adalah panglima tertinggi Amerika yang menyatakan bahwa ada 1 keluarga daripada Ryan yang mana masih hidup dan mereka harus memulangkan anak yang masih hidup. Sehingga dibentuklah sebuah tim yang akan masuk ke dalam medan pertempuran dan mencari tentang Private Ryan ini, prajurit Ryan ini, supaya dipanggil pulang ke Amerika supaya dia tetap hidup karena seluruh saudaranya yang laki-laki semua mati kecuali dia. Nah, ketika mereka sudah sampai di medan pertempuran ini ada beberapa orang yang mereka tanya dari satu pasukan ke pasukan yang lain yang sedang bertempur melawan Jerman pada waktu itu. Dan mereka mencari tentang James Ryan ini. Lalu ada yang kasih tahu. Ini ada yang pernah tahu tentang James Ryan ini. Ya, jadi akhirnya mereka ke tempat lokasi di mana orang yang bernama James Ryan itu. Kemudian akhirnya dipanggil ya, dan Private Ryan ini atau prajurit ya Ryan ini datang. Told you he was an asshole. Sir, Private Ryan reporting Ketika dia melaporkan diri, Captain Miller, Second Ranger. Dan disampaikan, Captain Miller ini menyampaikan bahwa saudara-saudaranya ya sudah meninggal semua. Private, I'm afraid I have some bad news for you. Dia mau menyampaikan kabar buruk itu sulit. Well, there isn't any real easy way to say this, so I'll just say it. Your brothers are dead. We have orders to Karena dia diperintahkan, jadi dia harus melaksanakan tugas itu. Dia harus setia setia untuk menghadapi tugas itu apapun yang menghalangi mereka. Dan ketika diberitahu saudaranya meninggal, prajurit Ryan yang ada ini sangat bersedih hati. Tapi kemudian apa yang terjadi? How did they die? Dan ketika ditanya bagaimana mereka tewas, karena dia bilang itu tidak mungkin. Kenapa mereka masih di sekolah dasar, masih anak-anak di sekolah dasar, tidak mungkin mereka mati di medan pertempuran. You're James Ryan. Ketika diklarifikasi lagi, dikatakan James Ryan, iya benar. Tapi James Frederick Ryan, Minnesota. Sehingga mereka salah sasaran. Dan berita itu bukan untuk James Frederick Ryan. Sure they're fine. Are you sure that they're okay though? We're looking for a different private. Dan This is just a mau big tak mau mereka harus kembali lagi untuk mencari, karena ini memang tugas
yang diberikan dan mereka tidak bisa menolak karena mereka prajurit harus melaksanakan tugas itu. Oke, saudara yang terkasih, kita coba lihat tentang apa itu kesetiaan. Ya, kesetiaan apa maknanya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu berarti keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan, perhambaan. Kalau dalam persahabatan berarti dua sahabat yang saling teguh hati. Seperti misalnya Daud dan Yonatan, keteguhan hati mereka luar biasa. Tapi kalau perhambaan berarti antara Tuhan dan hambanya, ya. Dan kepatuhan yang mencerminkan sikap berpegang teguh pada janji, pendirian, atau hubungan. Jadi kalau pada janji berarti janji yang sudah dikeluarkan, ya Tuhan itu setia dengan janjinya. Dia memberikan tanah perjanjian. Demikian juga punya pendirian, dan Tuhan itu punya kasih setia yang tidak pernah habis bagi kita. Itu pendirian. Atau hubungan, karena Tuhan sudah berjanji dan kita adalah milik kepunyaannya, maka ya, hubungannya adalah apa? Kita umatnya dan dia tetap setia di dalam memelihara akan kita umatnya. Nah, kesetiaan itu dari bahasa Ibrani, dari kata emunah, ya, berarti keteguhan, kekokohan, stabilitas, atau kepercayaan. Digunakan untuk menggambarkan kesetiaan atau kebenaran dari sifat yang dapat dipercaya baik dari Tuhan maupun manusia. Berarti kesetiaan itu ada pihak Tuhan yang setia dan juga ada manusia yang membalas kesetiaan Tuhan itu. Nah, kalau dari bahasa Yunani, kesetiaan itu dengan kata pistis, ya, artinya apa? Keyakinan yang teguh ini berarti meyakini sesuatu sebagai kebenaran dan menempatkan kepercayaan penuh di dalamnya. Saya sudah percaya pada Yesus Kristus. Apapun juga, saya punya keyakinan yang kokoh di dalam Yesus. Walaupun dicemooh dengan Yesus, kok Tuhanmu itu kok bisa mati menderita seperti itu, ya. Tetapi kita harus kokoh bahwa ya dia menderita karena saya. Jadi kekokohan daripada iman percaya itulah bentuk dari kesetiaan. Sama seperti kalau kita lihat dalam kisah kebangkitan Kristus ketika mereka datang ke kubur kosong. Nah, ada Petrus, ada Yohanes. Ketika mereka hanya melihat bahwa Yesus sudah tidak ada, tubuhnya tidak ada, mereka pada oke, kalau gitu Petrus pulang, dia tidak percaya Yesus bangkit. Yohanes juga masih percaya, tetapi dia belum punya keteguhan. Tetapi ada satu orang wanita yang terus-menerus di tempat kubur, yaitu Maria Magdalena. Karena dia aku hanya ingin Tuhanku, aku hanya ingin Tuhanku. Karena dia percaya Tuhanku tetap ada, ya, sehingga dia menanti di situ. Walaupun mungkin Petrus dan Yohanes bilang, ayo Maria kita pulang. Oh enggak, saya mau tunggu di sini, saya mau cari Tuhanku. Jadi ini sebuah kesetiaan yang luar biasa ditunjukkan oleh Maria Magdalena. Saudara yang terkasih, coba kita lihat tentang dasar dari kesetiaan itu seperti apa. Sebenarnya kesetiaan itu adalah inti karakter daripada Allah kita. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia, Allah kita, tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya apa? Allah dengan karakter yang setia itu tetap ada dalam dirinya, sehingga Dia tidak bilang dia tidak bisa sampai tidak setia, karena itu berarti menyangkali keilahiannya. Nah, inti karakter Allah inilah yang Tuhan nyatakan di dalam kita, yaitu apa? Harus memiliki kesetiaan. Dikatakan di dalam frasa daripada bahasa Yunani dikatakan seperti ini. Ei apistomen ekeinos pistos menei. Artinya, jika kita tidak setia, artinya apistomen, artinya kita tidak setia, faithless, ya. We are faithless. Nah, tetapi katakan apa? Ekeinos artinya dia, ya, dia. Faithful, pistos, ya. Mene artinya dia akan tetap setia kepada kita, ya. Nah, ini mau dikatakan bahwa setia, Yunani kata pistos itu
adalah loyalty to faith, di mana kesetiaan dalam iman, kekokohan, keteguhan dalam iman, kesetiaan yang diakarkan kepada Allah. Karena karakter Allah itu setia, kita hidup di dalam Dia, sehingga kesetiaan yang ada pada Allah itu menjadi karakter dalam kehidupan kita. Bahwa anak-anak Tuhan itu harus setia. Nuh, dia setia 120 tahun. Dia bekerja untuk membuat bahtera. Ketika orang mengejeknya, orang melakukan apapun dengan mencemooh dia tetap setia. Karena dia percaya bahwa Allah yang menyatakan itu akan menyelamatkan dia dengan bahtera. Ya, atau kita bisa melihat ketika Abraham dia begitu setia dengan iman ketika dia bertemu dengan Allah sendiri, kemudian Allah menjanjikan akan tanah perjanjian. Bahkan sampai di tanah perjanjian ada sebuah perintah untuk mengorbankan, mempersembahkan akan Ishak anaknya. Dia dari awalnya dia sudah percaya, sampai dengan akhirnya juga Abraham percaya kepada Tuhan. Dan dia lakukan semua yang Tuhan perintahkan. Tetapi orang Israel, ya, mereka ketika dalam perjalanan di padang gurun mereka menyembah anak lembu emas. Tapi apakah Tuhan berubah setia? Tidak. Tuhan tetap setia memimpin mereka sampai masuk ke Kanaan. Ya, sampai dengan saat ini. Sampai dengan kita hadir dalam kepemilikan Allah, karena apa? Kita adalah milik Allah. Ya, Allah tetap setia dengan janjinya. Ya, semua janji di mana Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa itu nyata dalam kehidupan kita yang adalah bangsa-bangsa lain, goyim, di luar daripada bangsa Israel. Itu kesetiaan Allah. Ya, coba kita lihat lagi, kalau Allah setia, nah ada panggilan kesetiaan itu untuk kita. Ya, di mana dalam 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah apa? Bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bahwa mereka ternyata orang-orang yang setia. Karena apa? Karena mereka mengakarkan kesetiaannya mereka pada kesetiaan Allah yang terus tetap setia kepada kita. Dalam Matius pasal 25 ayat 21 dikatakan, maka tuannya itu kepadanya. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apa yang membuat kita layak di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan sampai bilang, engkau berkenan kepadaku, itu artinya apa? Kita adalah hamba yang baik, ya, yang baik dalam pengertian seluruh kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, baik di hadapan Tuhan. Tetapi satu juga yaitu hidup kita itu harus setia dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun pergumulan tantangan hidup, kita harus tetap setia kepada Tuhan, tidak menyangkali Dia. Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat film Saving Private Ryan ini untuk yang selanjutnya. Ya, mereka tetap mencari, yang tim yang tadi ini tetap mencari Ryan, ya, anybody know Ryan? akan apa Private Ryan ini sampai Captain Miller ini sampai berteriak untuk mencari seorang yang nama Ryan. Doesn't Mandelson pal around with a Ryan from C Company? Akhirnya mereka sampai pada satu orang yang ada punya teman, jadi temannya Ryan yang tahu di mana Ryan ini. Nah, jadi mereka, ini ada satu lagi harapan bahwa mereka menemukan Ryan. You know Private Ryan? You're gonna have to speak up. You're gonna have to speak Nah, up, sir. Read the message. Look. Inilah temannya Ryan. Akhirnya karena telinganya of course kena I know him, sir. bom sehingga agak tidak bisa mendengar, mereka tulis. Dan akhirnya we missed our drop zone by about 20 bahwa miles. mereka memang dia ini adalah temannya Ryan ya karena dia sudah bersama-sama dengan Ryan beberapa waktu yang lalu. Ran into a colonel who was gathering up men Tetapi to go mereka to sedang ke Remel ya. the babysitter Nah, bridge. di situ It's the last I seen posisinya of him, Ryan. sir. Great. Akhirnya Thank- Captain Miller
mengucapkan terima kasih dan mereka menuju ke sana. Ya, jadi tantangan hambatan apapun yang ada karena tugas, mereka harus setia dalam tugas, harus sampai selesai, walaupun harus berkorban akan nyawa mereka. Nah, ini sudah ketemu dengan Ryan yang benar. Dikatakan saudara-saudaramu tewas dalam pertempuran. Which one? Ditanya yang mana? Mereka ada berlima. Ada Daniel, Ryan, dan saudara-saudara yang lain. Dan sekarang tinggal dia sendiri yang masih hidup. On the level? Yeah, I'm afraid so. I might want to take some time with this. There's some place. Dan memang nyata benar bahwa ini orang yang tepat, ya, yang benar mereka temui. What's this all about? Ryan lost his brothers. Which one? Ini teman-teman satu tim Ryan yang sedang mempertahankan sebuah jembatan. You came all the way Dan down here. ketika dikatakan kau datang jauh-jauh dari sini hanya untuk menyatakan itu, dah. Going home. Misinya adalah harus membawa James Ryan ini pulang. Bring me back. Jadi dia harus, karena ini perintah tertinggi, dia harus Even more short-handed, but mengikuti perintah any itu. communication when you're going to be relieved up here? Tapi masalahnya apa? Di jembatan itu yang mereka harus pertahankan tidak ada orang lagi. Kalau Ryan pulang berarti apa? Dia mengabaikan Understand that, posisinya. but this changes things. I don't see that it does, sir. Dan Ryan ini bersikeras bahwa dia tidak akan meninggalkan jembatan yang mereka pertahankan itu. Akhirnya Captain Miller tidak bisa bikin apa-apa. Pokoknya kalau jembatan itu tetap bisa dipertahankan dan mereka mengalahkan, Ryan baru bisa pulang. Dan Captain Miller dengan tugas kesetiaannya dia terhadap tugas itu, dia tetap bilang pakai kami dan ini tetap ikut untuk mempertahankan itu sampai musuh. this place! Dan di sini kita melihat bagaimana pertempuran itu begitu sengitnya. Jadi Captain Miller terpaksa mengubah akan misinya, bukan hanya sekedar mencari Ryan, tetapi juga membela akan tugas tanggung jawab yang Ryan embankan karena Ryan tidak mau pergi sebelum menyelesaikan tugas itu. Dan setelah pertempuran selesai semua dan mereka sudah bisa mengalahkan pasukan Jerman itu, apa yang mereka dapati? Ternyata Captain Lee Miller tertembak. Dan Ryan masih selamat. Dan ketika dia melihat ke tempatnya Captain Miller, Captain Miller sudah tertembak dengan panah. Their tank must Dan have akhirnya shot mereka 50 menang once. karena apa? Pesawat sudah datang. Angels on our shoulders. What, sir? James. Earn this. Dia katakan dapatkan ini.
mau menyatakan bahwa hidupnya dia korbankan untuk hidup daripada Ryan ini. Sehingga apa? Ryan harus mendapatkan hidup itu. Saudara yang terkasih, ini adalah orang-orang yang begitu setia dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka tidak pedulikan lagi tentang situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Pokoknya mereka harus melaksanakan tugas dan panggilan itu. Nah, ini sama dengan kita ketika apa? Kita punya tugas dan panggilan yang luar biasa, yaitu apa? Tetap setia di dalam Kristus. Apapun yang kita hadapi, kita tetap harus setia. Ini menjadi refleksi bagi kita untuk apa? Menguji kesetiaan kita. Seperti di mana kesetiaan kita. Saudara yang terkasih, ya, kalau kita melihat semuanya ini, kita bertanya tentang apa arti sesungguhnya dari kesetiaan itu. Pertama Timotius katakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Artinya apa? Kita manusia akan jatuh pada ketidaksetiaan. Pada prinsipnya begitu. Sesungguhnya kesetiaan itu seperti itu. Tetapi apa? Tuhan punya toleransi kepada kita. Ketika Dia sudah menebus kita, Dia membangun kita, membangun kesetiaan kita di dalam kehidupan kita terus. Tetapi apapun itu, Dia mempercayakan pelayanan, Dia mempercayakan tugas penting Dia untuk kita supaya menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dia menganggap kita setia dan layak untuk pelayanan. Jadi saya mau katakan, teman-teman yang melayani, ya, tetap setia dan bersyukur karena itu. Karena apa? Tuhan yang menganggap kita setia. Kata setia adalah piston di sini, itu trustworthy, artinya dapat dipercaya, dan faithfulness artinya setia. Tuhan menganggap kita dapat dipercaya, sehingga apa? Dia mempercayakan akan pelayanan itu supaya apa? Kita melayani orang lain, memberitakan firman bagi orang lain, supaya orang lain mendengar kasih Tuhan yang dahsyat dan ajaib dan datang kepadanya. Saudara yang terkasih, kita coba lihat orang-orang yang sungguh luar biasa. Petrus, dia mati dengan kepala di bawah, kaki di atas, disalibkan. Ini orang-orang yang dapat dipercaya tugas dan pelayanan, atau orang-orang yang tetap setia. Atau Paulus yang di Roma akhirnya dipenggal kepalanya, ya, dia jadi martir, ya, orang-orang yang setia. Atau kita melihat Stefanus ketika dia dirajam sampai mati, ya, tapi dia tetap minta ampun bagi orang-orang yang merajam. Ini orang yang setia karena dia tahu bahwa kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan. Dan nanti kita akan melihat di bagian selanjutnya tentang pengorbanan. Ini lanjutan daripada kesetiaan pasti membutuhkan pengorbanan. Saya berharap kita mengikuti terus episode ini supaya apa? Kita membangun kesalehan hidup kita di dalam kesetiaan. Supaya apa? Supaya kita semakin teguh dalam Tuhan dan kita semakin hari semakin menjadi kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin hari semakin setia dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.